Yesus bukan anak Allah. Karena dia Allah itu sendiri. Tetapi karena dia Allah yang mengosongkan diri, kata Filipi bilang, maka dia disebut anak Allah. Yang untuk seketika, kata Ibrani bilang, dibuat lebih rendah daripada Allah. Supaya dia dapat menanggung dosa dunia. Jadi istilah Yesus lahir bukan hakikat. Itu hanya cara turunnya mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Makanya istilah Yesus lahir hanyalah konsekuensi alamiah kedatangan ke dunia sebagai manusia. Namun kebenarannya, hakikatnya adalah Yesus turun dari sorga. Dan satu-satunya cara, karena dia Allah yang penuh kemuliaan, satu-satunya cara dia bisa ada di dunia yang penuh dosa ini, dia harus kosongkan dirinya. But he is ready to do anything to save us. We are on his mind. Dia tahu kita sedang menuju pada kebinasaan. Dan dia mengerti betul hanya darah yang bisa menebus dan menyelesaikan dosa kita. Katakan amin. Pernyataan Pastor Gilbert yang menyatakan bahwa Yesus bukan anak Allah tetapi Allah itu sendiri adalah pernyataan yang sangat keliru. Di dalam Injil, kita akan menemukan banyak sekali ayat yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus sendiri mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah. Dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-36 dikatakan, "Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah?" Artinya, Tuhan Yesus Kristus sendiri menegaskan bahwa dia adalah anak Allah. Dan tidak hanya itu, dalam Injil Matius 3 ayat ke-17 ketika Tuhan kita dibaptis oleh Yohanes, maka terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan." Ini adalah kesaksian dari Allah Bapa di surga, yang artinya Allah Sang Bapa di surga pun memberi kesaksian tentang Yesus, bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah Bapa itu sendiri, yang dengan demikian dia adalah anak Allah. Dan ada begitu banyak sekali ayat dalam Injil Sinoptik yang membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Misalnya pengakuan muridnya sendiri yaitu Petrus. Di Kaisarea Filipi, Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi, menurut Injil, Yesus adalah anak Allah. Nah sekarang bagaimana kita memahami bahwa Yesus adalah anak Allah, atau dengan kata lain mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Pastor Gilbert mengatakan Yesus disebut sebagai anak Allah karena ia telah menjadi manusia, mengosongkan dan merendahkan dirinya, maka ia disebut sebagai anak Allah. Dan jawaban ini pun tidak tepat, karena hal ini berarti Yesus baru disebut sebagai anak Allah ketika dia menjadi manusia dan berinkarnasi saja. Atau beberapa orang berusaha memberi jawaban dengan mengatakan mungkin Allah Sang Bapa mengawinkan dirinya dengan perempuan sehingga lahirlah Yesus dan Yesus disebut sebagai anak Allah. Dan ini adalah jawaban yang sesat. Karena iman Kristen tidak pernah mempercayai Allah itu bisa kawin. Karena Allah adalah roh, sehingga ia tidak mungkin kawin secara biologis. Lalu mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Jawabannya sederhana. Yesus disebut sebagai anak Allah karena dia adalah firman Allah Sang Bapa yang berdiam di dalam Bapa itu sejak kekekalan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah Sang Bapa maksudnya, dan firman itu hakikatnya adalah Allah. Dalam ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Jadi, Yesus disebut sebagai anak Allah bukan karena dia berinkarnasi. Yesus disebut sebagai anak Allah karena dia adalah firman Allah Sang Bapa yang sejak kekal berada di hadirat Allah Sang Bapa itu. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Artinya, Yesus sebelum menjadi manusia, itu sudah memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapanya. Nah, sebelum dia menjadi manusia, Yesus ini apa? Yesus adalah firman, logosnya Allah itu sendiri. Jadi ingat ya, Yesus tidak disebut anak Allah karena dia berinkarnasi. Yesus disebut anak Allah karena dia adalah firman Allah Sang Bapa itu, Sang Firman. Setelah ini teman-teman mungkin akan tanya, apa artinya Yesus disebut sebagai firman Allah? Firman dalam bahasa Yunani disebut sebagai logos, atau ilmu, atau pikiran, atau kecerdasan. Jadi, sebelum Yesus menjadi manusia, dia adalah pikiran, kecerdasan, ilmunya Allah Bapa itu sendiri, di mana Allah Bapa menciptakan segala sesuatu yang melalui firman-Nya, melalui pikirannya, melalui ilmunya. Maka firman dan Allah Bapa tidak bisa dipisahkan, karena firman itulah dan oleh firman itulah Allah Bapa menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang, artinya Allah Sang Bapa menjadikan terang oleh firman-Nya sendiri. Dan ketika firman ini menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi Yesus disebut sebagai anak Allah
karena dia adalah firman-Nya Allah Bapa. Dan tentu kalau Yesus adalah firman-Nya Allah Bapa, berarti dia setara dengan Allah Bapa. Kalau Bapa adalah Allah, maka Yesus yang adalah firman-Nya Bapa pastilah Allah. Kalau aku manusia, pikiranku pasti manusia, rohku pasti manusia, tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Jadi ingat, Yesus adalah anak Allah dan tentu dia adalah Allah. Mengapa Yesus adalah anak Allah tetapi dia adalah Allah? Jawabannya simpel. Saya adalah manusia, tapi pada saat yang sama saya adalah anak manusia. Anak Allah pastilah Allah. Anak manusia pasti manusia. Anak kodok pasti kodok. Maka Yesus yang adalah anak Allah Sang Bapa pasti hakikatnya sama dengan Bapa yang adalah Allah. Jadi ingat, Yesus adalah anak Allah karena dia adalah firman Allah Sang Bapa dan dia adalah Allah Sang Ilahi. Buna Pasqua, Allah Masikam. Irini pasti. Anak muda izin kasih masukan buat orang tua. Sempat denger gak tuh khotbah dari seorang pendeta bilangnya Yesus itu bukan anak Allah karena dia adalah Allah. Oke, gue nggak mau menyinggung siapa-siapa, tapi gue mau bicara secara general. Apa kelemahannya dari khotbah-khotbah yang seperti itu? Walaupun pengkhotbahnya udah senior dan nggak cuma satu ya, ada banyak pendeta senior tuh ya. Kelemahannya adalah tidak punya pemahaman yang bersifat konseptual. Akibatnya apa? Akibatnya setiap kali khotbah, setiap minggu ngomongin topik yang mirip-mirip, tapi pasti pembahasannya bisa beda-beda gitu. Nanti minggu ke depan nih, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, bulan depan nih khotbahin topik yang sama, bisa statementnya bisa jadi melawan statement yang sebelumnya. Kenapa? Nah itu dia, karena nggak punya konsep gitu loh. Kalau lu punya konsep duluan ya, atau lu punya metode atau konsep sama lah menurut gue. Punya 2 hal itu ya, seenggaknya lu punya alat untuk menafsir Alkitab, sehingga tafsir lu itu pertama bertanggung jawab, kedua tafsir lu itu konsisten terus dalam posisi yang lu mau tunjukin ke jemaat. Jadi lu nggak bertentangan dan lu juga nggak jadi problematik. Ya itu dia. Jujur ya, udahlah jangan jadi hamba Tuhan yang problematik. Kita tunjukkan cinta kasih dan kedamaian dari Tuhan. Cukup jujur. Statement-statementnya udahlah jangan yang macam-macam. Yang sesuai dengan tradisi aja dan dijelaskan dengan kontekstual dan implementasinya sesuai juga dengan jemaat. Itu cukup itu aja. Tapi lagi-lagi ini masukan dari anak kecil. Hehehe, anak muda ya kan suka dibilang gue anak kecil lah. Ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah, atau bahwa sebutan anak Allah yang disematkan kepada Yesus hanyalah gelar yang muncul ketika ia lahir ke dunia. Allah menjadi manusia, setelah jadi manusia, maka dia disebut sebagai anak Allah. Tetapi jika kita kembali kepada kesaksian Alkitab secara utuh, kita pasti akan menemukan bahwa pengakuan tersebut tidak sejalan dengan wahyu yang Allah nyatakan sebagai sekedar manusia yang kemudian diangkat menjadi anak Allah. Dalam doanya kepada Bapa, ia berkata, Yohanes 17 ayat 5, "Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Kalimat ini sangat dalam. Yesus tidak berkata bahwa ia akan menerima kemuliaan itu nanti, tetapi bahwa ia sudah memilikinya sebelum dunia ada. Ini berarti hubungannya dengan Bapa sebagai anak bukan dimulai di dunia, melainkan sudah ada sejak kekekalan. Sejak awal, Injil Yohanes juga menegaskan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini kita melihat bahwa Yesus, sang firman itu, sudah ada bersama-sama dengan Allah, bahkan memiliki natur ilahi. Relasi bersama-sama ini menunjukkan kepribadian yang berbeda, namun dalam kesatuan hakikat. Inilah dasar mengapa ia disebut sebagai anak, bukan karena diciptakan, tetapi karena memiliki relasi kekal dengan Bapa. Lebih jauh, Alkitab berkata dalam Galatia 4 ayat 4, ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya. Perhatikan kata mengutus. Allah tidak menciptakan anaknya pada saat itu, melainkan ia mengutus dia yang sudah ada. Artinya sebelum lahir, ya sebelum dia lahir di Bethlehem, Yesus sudah ada. Yesus sudah disebut sebagai anak Allah, inkarnasi, menjadi manusia. Ketika Yesus menjadi manusia ini, bukanlah awal dari identitasnya, melainkan penyataan dari identitasnya. Dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu dimulai ada pada saat dia menjadi manusia, tetapi firman yang sudah ada itu menjadi manusia. Jadi Yesus tidak berubah dari bukan anak menjadi anak, melainkan anak Allah yang kekal menyatakan dirinya dalam daging menjadi manusia. Ketika suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi," Matius 3 ayat 17, itu bukan pengakuan pada status, melainkan deklarasi ilahi bahwa menyatakan kepada dunia siapa Yesus sebenarnya. Ia adalah anak yang telah ada dalam kasih Bapa sejak kekekalan. Jika kita menolak bahwa Yesus adalah anak Allah yang kekal, maka kita sedang merendahkan siapa dia sebenarnya. Sebab hanya anak Allah yang berasal dari Allah sendiri yang dapat menyatakan Allah dengan sempurna dan membawa keselamatan yang sempurna. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Tidak ada ciptaan yang dapat menyatakan Allah seperti ini. Karena itu, iman Kristen sendiri teguh pada pengakuan ini. Yesus Kristus adalah anak Allah. Bukan dalam arti biologis seperti manusia, tetapi dalam arti relasi ilahi yang kekal. Ia sehakikat dengan Bapa, satu dalam keilahian, dan telah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Jadi ketika kita menyebut Yesus sebagai anak Allah, kita tidak sedang memberikan gelar tambahan, tetapi kita sedang mengakui siapa Dia yang sebenarnya sejak kekekalan. Dan justru karena Ia adalah anak Allah, Allah yang kekal, maka keselamatan yang Ia kerjakan di dalam kayu salib memiliki kuasa yang kekal untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi inilah jawaban dari orang yang mengatakan Yesus bukan anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada sebuah video yang cukup viral tentang Bapak Pendeta Gilbert Lumindo, yang dimana dalam videonya dia katakan Yesus bukan anak Allah. Yesus adalah Allah sendiri yang telah mengosongkan dirinya dengan merendahkan diri, mengambil rupa manusia atau menjadi seorang manusia. Nah, saya sendiri tidak tahu video yang lengkapnya dan apa maksud daripada Bapak Pendeta Gilbert Lumindo sesungguhnya. Nah, tetapi kalau dilihat dari cuplikan video yang pendek yang mengatakan, yang dimana Bapak Pendeta Gilbert Lumindo mengatakan Yesus bukan anak Allah, kalau itu benar, itu yang dia maksudkan juga sesuai dengan yang ada di video itu, bahwa Yesus bukan anak Allah, maka tentunya ini adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesesatan. Kenapa? Karena status Tuhan Yesus sebagai anak Allah adalah status yang kekal. Status yang kekal. Bukan ketika dia menjadi seorang manusia, barulah dia mendapatkan status sebagai anak Allah. Bukan. Tetapi itu adalah status yang kekal. Kita tahu bahwa hanya ada satu Allah, tetapi ada 3 pribadi. Itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Dan status mereka ini masing-masing itu sudah ada sejak kekekalan. Bapa, statusnya sebagai Bapa sejak kekekalan. Anak, statusnya sebagai anak sejak kekekalan. Demikian juga Roh Kudus. Nah, secara khusus Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Nah, kita akan tahu bahwa ketika dikatakan anak Allah, kita jangan berpikir seperti pikiran manusia bahwa anak itu baru ada karena ada pernikahan. Bukan. Ini sudah berkali-kali dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai anak Allah, ya, tentunya pertama Tuhan Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa, yaitu ilahi, Allah. Dan yang selanjutnya, ketika dikatakan anak Allah, itu berarti Tuhan Yesus memiliki hubungan yang begitu intim, dekat dengan Allah Bapa, pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa sejak kekekalan. Ya, bahkan dikatakan anak tunggal Allah Bapa. Nah, jadi status Tuhan Yesus sebagai anak Allah bukan ketika dia baru datang ke dalam dunia, barulah dia dapatkan statusnya sebagai anak Allah. Bukan. Tetapi itu sudah sejak kekal. Dari mana kita tahu? Nah, kalau kita melihat beberapa bagian firman Tuhan, saya akan memberitahukan 3 bagian saja firman Tuhan, walaupun masih banyak, tapi 3 saja cukup. Pertama di Injil Yohanes pasal pertama ayat 18. Yohanes pasal pertama ayat 18, di situ dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah secara sempurna, tetapi anak tunggal Allah, lihat statusnya anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Sebelum dia datang ke dalam dunia, dia sudah bersama-sama dengan Allah Bapa. Itulah di Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan dia adalah pribadi yang sangat istimewa, sangat dikasihi oleh Allah Bapa, makanya dikatakan ada di pangkuan Bapa. Nah, itu berarti apa? Ketika dikatakan anak tunggal Allah ada di pangkuan Bapa sebelumnya, itu berarti Tuhan Yesus statusnya sebagai anak bukan baru ada atau diperoleh ketika dia menjadi seorang manusia, tetapi sebelumnya juga, sebelum dia menjadi seorang manusia atau sejak dari kekekalan, dia statusnya sudah sebagai anak tunggal Allah. Jelas itu. Yang kedua, kalau kita melihat bagian firman Tuhan di Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, lihat di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, lihat,
mengaruniakan atau dia memberikan anaknya. Jadi sebelum dia datang ke dalam dunia, statusnya sudah sebagai anak Allah, anak tunggal Allah, anak tunggal Allah Bapa. Status sebagai anak Allah itu sudah ada. Jadi bukan waktu dia datang ke dalam dunia barulah dia mendapatkan status sebagai anak Allah. Jadi jelas sekali Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal atau memberikan anak yang tunggal. Artinya Tuhan Yesus dia adalah anak Allah sejak dari kekekalan. Satu bagian firman Tuhan lagi, Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah tiba waktunya, genaplah waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Allah mengutus anaknya. Lihat, jadi sebelumnya Tuhan Yesus sudah punya status atau dipanggil atau disebut sebagai anak Allah, dan Bapa mengutus anaknya ini untuk datang ke dalam dunia. Jadi bukan menjadi anaknya atau baru dia menjadi anaknya ketika dia datang ke dalam dunia, tetapi dia sudah memiliki status sebagai anak Allah ya, sebelum dunia dijadikan atau sejak kekekalan. Jadi saudara-saudara, status sebagai Bapa, Allah Bapa, Anak, Allah Anak, dan Roh Kudus itu sudah sejak dari kekekalan. Jadi jangan sampai keliru ya. Jangan sampai kita sesat. Alkitab sudah menyatakannya dengan jelas dan itu yang kita pegang. Nah, jadi saudara, Bapak Pendeta Gilbert Lumindong, kalau memang itu benar sesuai dengan apa yang kita tonton di video, mau menekankan bahwa Yesus bukan anak Allah, hanya karena dia datang ke dalam dunia, dia merendahkan dirinya, tetapi dia bukan anak Allah statusnya. Yang dia maksud adalah, ya dia itu Allah sendiri, ya. Tetapi status sebagai anak Allah atau sebutan sebagai anak Allah itu bukan, itu tidak benar. Maka jawaban saya itu adalah sebuah pengajaran yang keliru, pengajaran yang sesat. Nah, kalau saya melihat dari cuplikan video itu, kelihatannya Bapak Pendeta Gilbert Lumindong sedang menjelaskan Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, yang dimana di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia atau menjadi seorang manusia, merendahkan dirinya. Nah, di situ kelihatannya Bapak Pendeta Gilbert Lumindong dia sedang menjelaskan ayat itu. Tetapi saudara-saudara, ayat itu bukan berarti mau menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus dia merendahkan diri menjadi seorang manusia atau mengosongkan dirinya, bukan berarti statusnya anak Allah sebelumnya ya itu tidak ada, baru ada ketika menjadi seorang manusia. Atau mungkin saja maksud Bapak Pendeta Gilbert Lumindong tidak ada yang namanya status sebagai anak Allah, walaupun Alkitab mencatat anak Allah, tapi itu bukan itu maksudnya. Apakah itu maksud daripada Bapak Pendeta Gilbert Lumindong? Saya pun kurang mengerti. Tapi Filipi pasal 2 ayat ke-7 tidak ada hubungannya dan tidak mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan anak Allah. Nah, kalau kita melihat Filipi pasal 2 ayat ke-7, apa maksudnya? Banyak orang yang berusaha menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Apa maksudnya? Nah, maksudnya apa? Bukan Tuhan Yesus ya menghilangkan statusnya sebagai Allah atau hakikatnya sebagai Allah atau statusnya sebagai anak Allah. Bukan. Itu tetap ada. Tetapi yang dimaksud dia mengosongkan dirinya, maksudnya adalah dia menanggalkan sementara kemuliaannya yang sepenuh-penuhnya sebagai Allah. Sekali lagi, dia menanggalkan sementara kemuliaannya yang sepenuh-penuhnya sebagai Allah. Nah, kalau kita melihat sebelum dia datang ke dalam dunia ini, kemuliaannya penuh sebagai Allah, di mana dia duduk di atas takhta, dia disembah oleh para malaikat. Tetapi untuk sementara demi menebus dosa manusia, dia menanggalkan kemuliaannya ini sementara, dia merendahkan dirinya menjadi manusia ya, yang terbatas. Dalam arti apa? Dia bisa merasakan kelemahan, ya, hanya tidak berdosa. Dia bisa menderita, dia bisa mati, bahkan dia dihina. Kalau sebelumnya dia penuh kemuliaan, puji-pujian, sembah sujud, tapi dengan datang ke dalam dunia, dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, tetapi hanya tidak berdosa. Dia dihina, dia dipukul, bahkan dia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Jadi dia menanggalkan kemuliaannya yang sepenuh-penuhnya itu dimiliki oleh Allah atau sebagai Allah, ya, di mana dia di surga disembah, dimuliakan, dipuji, ya. Tetapi ketika dia datang ke dalam dunia,
dia menjadi pribadi yang merasakan ya kelemahan manusia, dia hanya tidak berdosa. Ya, dia bisa lapar, dia bisa menangis, dia bisa lelah, dia bisa ya bahkan menderita, merasakan kesakitan sampai mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Jadi mengosongkan dirinya bukan meninggalkan keilahiannya atau statusnya sebagai anak Allah yaitu hilang, ya, atau hakikatnya sebagai Allah itu hilang, bukan. Tapi kemuliaan yang sepenuhnya yang dimiliki sebelumnya ya dia tanggalkan sementara. Ya, kalau di surga dia disembah, dipuji, dimuliakan, tidak merasakan kelemahan, ya penderitaan atau apapun itu. Tapi ketika datang ke dalam dunia dia merendahkan dirinya ya untuk sementara. Nah, jadi sekali lagi pernyataan daripada Bapak Pendeta Gilbert Lumindong tentang Yesus bukan anak Allah, kalau itu benar maksud daripada Bapak Pendeta Gilbert Lumindong, maka itu adalah pengajaran yang salah atau keliru, karena status sebagai anak Allah itu sejak dari kekekalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.